Perkenalkan, nama saya Gabriela Santi, absen 32 dari kelas 10 akuntansi 1 akan mempresentasikan materi tentang penanganan surat sistem kartu kendali. Kartu kendali sendiri adalah istilah lain yang sering dipakai untuk nama kearsipan pola baru. Kartu kendali adalah lembar isian surat biasa. Surat penting, jika surat tersebut hilang atau terlambat, akan mengakibatkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan, sebab tidak dapat diganti dengan surat tembusannya atau surat lainnya. Surat tersebut mempunyai proses lanjutan yang segera harus dilaksanakan. Informasi yang terkandung di dalam surat tersebut tidak dapat dalam surat lain, sehingga kartu informasi tidak dapat diketahui oleh pimpinan atau unit pengolah tersebut akan menimbulkan kesulitan. Sedangkan surat rahasia itu surat bersampul lebih dari satu sampul surat. Pada sampul surat tersebut terdapat kode RHS atau SRHS dan surat biasa. Surat biasa itu kalau surat tersebut hilang atau terlambat tidak akan menimbulkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan. Surat tersebut tidak akan diproses selanjutnya. Informasi yang terkandung di dalam surat tersebut dapat pula terdapat di dalam surat lain. Jika petugas penilai surat ragu-ragu menentukan surat penting atau surat biasa, maka ditanyakan kepada atasannya supaya tidak terdapat kesalahpahaman penilaian. Baiklah, saya akan memulai Ciri-ciri yang kedua, cara pada membuat pengurusan sistem kartu kendali, kita akan berhadapan dengan 3 lembar kartu berbeda warna. Setiap kartu tersebut memiliki fungsi dan berbeda yang pula. Aplikasi Microsoft Excel. Ketika kartu tersebut yang menjadi ciri khas pada penanganan surat masuk sistem kartu kendali. Sebetulnya 3 lembar kartu yang digunakan di sini tidak hanya kartu kendali saja, tetapi juga kartu pengantar surat biasa dan kartu pengantar surat rahasia yang masing-masing rangkap 2. Perbedaannya terletak pada kegunaannya masing-masing. Kartu kendali berguna untuk mencatat surat-surat penting. Kartu pengantar surat biasa digunakan untuk mencatat surat biasa, dan kartu pengantar surat rahasia untuk mencatat surat penting. Nah, sekarang mulai masuk ke dalam Sangat mudah bukan untuk pengisian penanganan surat keluar sistem kartu kendali. Yang pertama, untuk yang kedua, ada prosedur penanganan surat keluar penting sistem kartu kendali. Yang telah disesuaikan yang kedua, dalam jurnal penyesuaian, ada prosedur penanganan surat keluar biasa sistem kartu kendali. Dan yang ketiga, ada prosedur penanganan surat keluar rahasia yang telah kita buat di akhir periode. Jadi kita mulai yang pertama. Yang pertama, menggunakan rumus prosedur penanganan surat keluar penting sistem kartu kendali. Nah, jadi langkah pengurusan surat keluar penting sistem kartu kendali dimulai dari pengonsepan surat, pencatatan surat, pengarahan surat, pengiriman surat, dan penataan arsip. Saat kita melakukan pergeseran pada kursor, tahap awal pada penanganan surat adalah membuat konsep. Konsep surat tersebut karena dibuat oleh unit pengolah atau unit kerja atau sekretaris, kemudian diketik dalam bentuk graf pada lembar konsep surat. Kemudian draft tersebut disetujui atau di-ACC oleh pimpinan dengan memberikan tanda taklik atau paraf pada draft surat. Setelah di-ACC, surat tersebut diketik rapi pada kop surat dan ditandatangani pimpinan atau atasan, kemudian diserahkan ke pencatat surat. Pencatatan surat keluar penting menggunakan kartu kendali dan dilakukan pada unit kearsipan. Kemudian karena pencatatan surat tadi yang di blok tugas pencatatan surat sebagai berikut. Yang pertama, ada menerima surat yang sudah ditandatangani oleh pimpinan.
Yang kedua, mencatat F4. surat pada kartu Jangan lupa. kendali rangkap 3. Oke. Yang ketiga, Langsung kita menentukan kode surat. 4. Keluar Memberikan semua. stempel atau cap dinas pada Mudah surat. bukan? Yang kelima, meneruskan Nah, kartu kendali 1 surat sudah keluar semua. dan melampirkan Kemudian kepada untuk pengarah surat. neraca saldo Yang setelah keenam, disesuaikan, memberi kita paraf pada menyesuaikan kartu kendali akun-akun yang 2 telah lalu diserahkan disesuaikan ke penata dari arsip. neraca. Contoh, Yang ketujuh, ada menyerahkan perlengkapan kartu kantor. kendali 3 ke unit Debit pengolah 5 atau juta unit kerja karena atau disesuaikan sekretaris. setiap bulannya Pengarah ada surat. 200.000 ya. Berikut ini ada merupakan tugas-tugas pengarah surat. Untuk kolom neraca Yang saldo pertama, setelah menerima kartu disesuaikan, kendali. kita bisa 1. menggunakan Surat sama dengan asli beserta lampirannya dan pencatat surat. if, Yang kedua, mengecek kelengkapan lampiran surat dan karena kita mencari debit, menggandakan neraca surat debit, beserta lampirannya. neraca debit Yang ditambah ketiga, penyesuaian mencatat debit melipat surat dikurang asli dan memasukkannya ke penyesuaian dalam kredit amplop. lebih besar 4. dari Mencatat 0. survei atau surat di buku ekspedisi ekstern. 5. Neraca Memberikan kredit surat kepada petugas lebih ekspedisi besar untuk dari dikirim. 0. Yang keenam, menyimpan kartu kendali 1 sebagai kartu kontrol. 0, Yang ke-7, lalu menyerahkan ulang salinan kembali, surat atau yaitu tembusan berikut kartu neraca kendali debit 1 ke penata arsip. Apabila surat ditambah sudah selesai dikirimkan, kartu penyesuaian kendali 1 debit ditukar dengan kartu dikurang kendali 2. penyesuaian kredit. Pengiriman surat. Pengiriman Tutup surat kurung. pada umumnya dilakukan oleh kurir Nah, atau pihak Neraca ekspeditor. saldo Kurir disesuaikan atau ini ekspeditor ini berisikan akan mengirim akun-akun surat real sesuai dan metode yang nominal. disiapkan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu Penataan yang arsip. sama Adapun dengan tugas penataan buka arsip kurung ke adalah yang buka pertama, kurung kredit. menerima kartu kendali 2 Kita yang mengisi yang dari kredit pencatat surat ditambah dan dengan menyimpannya kredit sebagai dikurangi pengganti arsip yang ada di unit tata usaha atau pengarah penyesuaian surat. debit Yang kedua, lebih besar dari 0. apabila surat Tutup dikirimkan, kurung kartu kendali 2 neraca pada debit penata arsip diganti dengan kartu kendali 1 lebih besar dan salinan lebih atau kecil surat dari tembusan 0. pada unit tata Tutup usaha kurung atau pengarah surat. 0. Kita lanjut Kita prosedur ulangi yang kedua, kembali, yaitu prosedur penanganan neraca surat keluar biasa. kredit Sistem kartu ditambah kendali. dengan penyesuaian Penanganan kredit surat biasa atau dikurang rutin penyesuaian menggunakan debit. lembaran Oke, pengantar surat tutup kurung. biasa Nah. rangkap 2 dengan langkah-langkah pengurusan Sangat surat praktis, sebagai ya. berikut. Kita mengetahui rumusnya. Oke. Unit pengolah. Konsep Untuk surat dibuat oleh unit pengolah. neraca Surat saldo dibuat dengan baik, disusun secara lengkap sesuai dengan aturan pembuatan surat, debit juga dan lengkap kredit, bagian kalian setiap suratnya. menjumlahkan sudah tak mau Setelah draft menggunakan surat di zoom, ACC, kemudian diblok. diketik, lalu ditandatangani oleh Oke. oleh pimpinan, lalu Nah, kemudian diserahkan ini dia. kepada pencatat surat, ini adalah unit kearsipan. Pencatat surat di unit ini menerima surat beserta lampiran. nah Kalau mau surat keluar biasa, balance kemudian sheet. diberi nomor dan Kita ke samping. diberi cap atau Sekarang stempel laba tanggal. rugi. Tadi sebelum Selanjutnya surat asli ini saya sudah beserta menyampaikan lampirannya bahwa laba dilipat dan rugi dimasukkan hanya pada berisikan amplop surat, akun kemudian dicatat dalam lembar pendapatan pengantar 1 dan dan 2. beban atau biaya. Kemudian lembar pengantar 2 diserahkan Oke. kepada unit pengolah Langsung dan lembar kita ke pengantar 1 rumusnya beserta sama surat dengan dan lampirannya diteruskan buka ke kurung pengarah surat. nomor Unit tata akun usaha. geser Pengarah surat menerima surat akun kas beserta berapa? lampirannya dan Itu lembar pengantar surat biasa lebih atau lembar besar 1. Kemudian sama surat dengan beserta lampirannya 4.000. diperiksa kelengkapannya dan maka dikopi untuk diarsip. neraca saldo Tembusan atau disesuaikan kopian surat debit dan lampiran diberi cap atau stempel tanggal. Selanjutnya, surat asli Langsung beserta kita lampirannya eksamen ya. dilipat dan dimasukkan kalian pada bisa amplop, lihat nanti kemudian perubahannya. dicatat di dalam buku ekspedisi dan dikirim Nah, ke alamat ini tujuan. kita bisa Setelah surat geser. dikirim, Nah, salinan surat dan lembar kita pengantar geser, 1 hanya yang kita disimpan rubah pengarah surat atau tata usaha. ini yang Kita lanjut ke yang prosedur ketiga. Nah. Prosedur penanganan surat keluar rahasia. Penanganan surat keluar rahasia Hanya nomor menggunakan akun yang lembar tertulis. pengantar surat rahasia. Nah, ini dia. Langkah-langkah penanganan surat Untuk rahasia adalah laba sebagai dan berikut. rugi 1. itu tidak Surat memiliki dibuat sendiri kesamaan oleh pimpinan, karena apa? kemudian Disinilah dimasukkan terlihat dalam bahwa amplop tertutup, suatu perusahaan lalu akan diteruskan oleh staf kantor laba atau ke pencatat surat. jika Surat dalam rahasia laba langsung rugi dicatat
dalam lembar Di pengantar kredit surat lebih besar rahasia daripada ranah debit, 2. maka artinya Lembar pengantar laba. surat Untuk rahasia 1 diserahkan membuktikannya, kepada mari kita lihat pengarah surat dan pengisian lembar neraca. pengantar surat rahasia Kalau 2 neraca diserahkan kepada di share unit akun pengolah 2. aktiva, Yang ketiga, kewajiban surat dan dan lembar pengantar 1 diterima oleh pengarah surat, rumusnya kemudian adalah dicatat ke dalam buku ekspedisi if ekstern untuk dikirim. Setelah surat dikirim, lembar if pengantar 1 disimpan oleh nomor pengarah akun surat atau TU. lalu Nah, di situ ada, kurang jadi yang saya jelaskan itu 4.000. alur pengurusan surat keluar penting menggunakan Oke. sistem kartu kendali. neraca saldo. Demikian yang dapat debit, saya sampaikan, 0. kurang lebihnya mohon maaf. Terima Nah. kasih dan sampai jumpa. Bye. Nah, seperti ini kalian geser sama rubah. Nah, rubah nomor akun saja. Nah, kalian bisa lihat kan perbedaannya. Oke. Kalau kalian ingin jumlahkan, ini kalian tarik ke samping aja. Dia akan merubah sendiri karena tadi kita tidak kunci atau kita tidak absolutkan. Jika di neraca debit lebih besar daripada kredit, artinya laba. Tetapi kredit lebih kecil, lebih besar dari debit, artinya rugi. Nah, kita cari selisih dalam kedua akun neraca dan laba rugi. Di sini sama dengan, untuk mengetahui laba rugi sama dengan if dalam kurung kredit lebih besar daripada debit, maka laba selalu menggunakan kutip ya, karena merupakan huruf. Nah, laba, perusahaan telah mengalami laba. Hehe. Oke, kita cari dari selisih semuanya. Apakah balance? Kita lihat nanti ya. Nah, ini sama dengan if kredit lebih besar daripada debit, kredit dikurang debit 0. Nah, itu selisihnya sama seperti tadi. Kalau kredit kita mulai dari debit, if sama dengan debit lebih besar daripada kredit, maka debit kurang kredit 0. Nah, udah kelihatan ya, sama seperti penyelesaian yang ini, sama dengan if ya kredit lebih besar debit, kredit dikurang debit sama 0. Nah, sama dengan if, karena pencarian di kredit kita mulai dari debit lebih besar dari kredit. Nah 19 ini 0. Oke, nah kelihatan kan balance-nya antara neraca dan laba rugi. Kita jumlahkan sum. Nah, dia akan menghasilkan itu angka menghasilkan hasil yang sama, atau dalam kata akuntansinya balance. Nah, antara neraca dan
bentar, aduh, gimana nih? Nih, kalau kita tinggal ditarik aja. Neraca dan laba rugi mengalahkan persamaan atau pada sangat. Nah, itu tadi cara mengerjakan neraca lajur menggunakan Microsoft Excel dengan cara singkat tapi cukup memakan waktu yang banyak. Ya, seperti itu tadi, membuat pekerjaan lebih cepat, tetapi harus diingat, jika salah satu rumus salah, maka akan mengakibatkan kefatalan. Atau ketika salah satu rumus salah, dan seterusnya salah, itu akan mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap nominal-nominal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.